Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Dan kita sambung ngaji kita tentang melatih kemampuan memaafkan. Dalam literatur Al-Quran, menurut penjelasan para ulama, terutama ulama tasawuf, mereka mengumpulkan ada tiga pihak yang kita harus berlatih untuk bisa memaafkan. Dalam berbagai ayat tersa tiga pihak ini. Pihak pertama adalah memaafkan keluarga. Ini menjadi hal yang demikian berat kalau terjadi sesuatu yang kemudian membuat orang memiliki konflik dalam rumah tangga. Saya sudah punya 2 anak yang sudah dewasa, satu sudah dewasa, sudah nikah, sudah punya anak. Satu lagi beranjak menjadi dewasa. Dalam perjalanan saya secara pribadi saja Pak, sebagai orang tua, kadang-kadang anak yang kita sayangi itu seringkali mengecewakan, seringkali membuat mungkin juga timbul kemarahan, kesal dan lain sebagainya. Dan sangat berat kalau kemudian kesalahan anak, kekecewaan kita pada anak kemudian terus kita bawa tanpa sekalipun bisa memaafkan kesalahannya. Ini kan membuat beban menjadi demikian berat. Banyak orang tua yang mengalami hal yang luar biasa atas konfliknya dengan anak sehingga melakukan hal luar biasa. Bulan lalu itu seingat saya di daerah Gresik ada orang tua, bapak yang membunuh anak kandungnya. Dan itu disepakati oleh istrinya karena anaknya melakukan perbuatan tercela berulang-ulang dan setiap kali diperingati oleh banyak orang, jadi troublemaker di rumah tangga dan di lingkungan. Ayahnya dipermalukan, ibunya dipermalukan, tapi tidak bisa kemudian melakukan peran menjadi orang tua, sudah tidak didengar lagi oleh anaknya, bahkan ditantang, dipermalukan depan umum. Sampai kemudian satu malam si ayah ini memutuskan untuk membunuh anaknya, dibantu oleh tetangga, dibantu oleh istrinya. Ini kasus yang seingat saya bulan lalu ya. Nanti juga ada ibu yang terpaksa misalkan meminta tolong pada pacarnya, pada selingkuhannya untuk membunuh anaknya. Kadang-kadang saya bahkan ketemu beberapa anak yang sudah bertahun-tahun sudah tidak lagi bisa ngomong baik dengan orang tuanya. Kalau ngomong tuh pas sekalinya ngomong tuh bisa demikian ketus dan lain sebagainya. Konflik orang tua dan anak adalah konflik yang demikian sering terjadi, terutama dalam aktivitas kehidupan kita yang di kota besar, yang cenderung orang memang menjadi individualis, menjadi egois, seolah-olah kalau sudah dewasa itu anak itu tidak lagi bisa mendengar nasihat orang tuanya dan sebagainya. Padahal dalam Islam peran orang tua itu tidak pernah berhenti. Point of no return, sebuah peran yang tidak ada tidak ada kosongnya, terus menerus dan sebagainya. Karena itulah kemudian para ulama tasawuf dalam mengembangkan hal keadaan supaya akhlak kita baik, salah satunya adalah kemudian mengembangkan, melatih kemampuan untuk memaafkan. Saya kutipkan dalam Al-Quran salah satu ayat penting
tentang bagaimana memaafkan keluarga, bisa anak, bisa pasangan, bisa orang tua, yaitu dalam Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat ke-14 surat At-Taghabun. Ayat 15-nya innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Saya jelaskan latar belakang ayat ini turun sehingga menjadi hal yang sangat relevan untuk kita gunakan sebagai acuan, panduan ketika kita memang harus memaafkan pihak terdekat, yaitu keluarga kita, anak, pasangan, dan juga sebaliknya kita berharap dimaafkan oleh pasangan, oleh anak, oleh menantu dan sebagainya. Ketika tahun ke-12 Hijriah Nabi memutuskan untuk 12 Bi'sah di Makkah, Nabi memutuskan untuk hijrah. Beliau menyampaikan pada para sahabat di Makkah untuk segera pindah meninggalkan Makkah ke Madinah. Dan para sahabat itu entah berapa puluh, entah berapa ratus orang secara bergelombang kemudian melakukan migrasi dari Madinah ke Makkah. Dan kemudian ada beberapa sahabat yang tidak berhasil meyakinkan anak istrinya, tidak berhasil meyakinkan keluarganya untuk mengikuti Nabi. Kalau pakai bahasa kita sekarang barangkali, ibu, nak, yuk kita ikutin Nabi pindah ke Madinah, biar nanti berkembang kehidupan kita lebih baik, lebih dekat pada perintah Allah dan Rasul. Jawaban mereka mungkin ya dalam bahasa kita, sok aja bapak, aku mah akan meninggalkan ini. Karena ketika hijrah itu mereka meninggalkan semua, meninggalkan harta, meninggalkan kalau reputasi benar-benar tidak bawa apa-apa. Bahkan sekaliber Abdurrahman bin Auf, satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga, tidak berhasil meyakinkan anak istrinya untuk kemudian bareng dengannya meninggalkan Makkah menuju Madinah. Padahal demikian kaya, atau mungkin kan demikian kaya sehingga istrinya nggak berkenan. Kan di dalam aktivitas keseharian banyak terjadi kasus seperti itu. Mama, ayo orang pindah, capek bapak, mobil tong dibawa, motor tong dibawa, sebagainya. Itu terjadi pada sebagian sahabat. Mereka kecewa dan malu besar sama Nabi SAW. Akhirnya mereka bahkan tidak berangkat. Sebagian bertahan di Makkah, tidak berangkat. Dan kemudian mereka hanya mendengar saja, tidak ikut berperang ketika orang Makkah menyerang Madinah, tidak ikut. Dan ketika tahun ke-8 Hijriah Nabi kembali ke Makkah dalam peristiwa penaklukan Makkah, Fathu Makkah, itu kan dalam beberapa kitab tarikh disebutkan 34 sampai 38 hari Nabi tinggal di Makkah dengan berbagai atribut kebesarannya, karena tidak ada satupun orang Makkah yang berani untuk melawannya. Jadi mereka menyerah kalah, mengeluarkan senjata, kumpul di banyak tempat di rumah Abu Sufyan dan sebagainya. Nabi kemudian menerima ribuan orang tiap hari yang menyatakan masuk Islam. Sebagian besar karena takut, termasuk Abu Sufyan. Kita sekarang menyebutnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, karena takut mereka menyerah. Nah, sebagian dari para sahabat yang berjanji akan ikut Nabi dan kemudian tidak ikut karena tidak berhasil meyakinkan anak istrinya, itu pun datang meminta maaf pada Nabi SAW karena mereka ternyata dulu tidak bisa bersama Nabi. Jadi mereka kemudian berjanji, bersumpah di hadapan Nabi, akan saya hukum istri saya dan anak saya. Ada yang bahkan menyebutkan akan saya bunuh istri dan anak saya yang menghalangi saya selama ini. Sekarang anak istrinya tidak punya pilihan kecuali ikut mereka, karena Nabi datang dengan segala kebesarannya dengan para sahabat yang demikian menakutkan bagi banyak orang muslim. Sebagian menyebutkan, atas izinmu ya Rasul akan saya ceraikan anak istri saya dan sebagainya.
Anak-anak saya juga akan saya tinggalkan. Sebagian meminta izin pada Nabi untuk menghukum anak istri mereka. Ayat ini turun sebagai jawaban. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan kalian. Kalau dibaca terjemahannya mungkin menjelaskannya istri, tapi dalam bahasa Arab azwaj, zauji itu artinya pasangan. Bisa jadi ayat ini kalau pada suami menjadi istri, seperti konteks penjelasan dalam kitab tafsir. Tapi bisa jadi juga dalam konteks perempuan itu adalah suaminya. Wa auladikum, dan anak-anak kalian aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh kalian dalam mendekatkan diri kalian pada Allah dan Rasulnya. Ini sangat eksplisit. Bukan orang lain, bukan pihak lain, tapi internal pihak yang kita sayangi boleh jadi bisa menjadi musuh bagi kalian dalam upaya menundukkan diri pada Allah. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dengan mereka. Kenapa disuruh hati-hati? Tadi buktinya mereka tidak jadi loh melaksanakan perintah Nabi, enggak jadi pergi hijrah karena takut sama anak dan istrinya. Karena itu terkenal kan, saya tambahin hukum majikan. Itu ungkapan kayak ungkapan biasa, tapi nyaan dalam prakteknya banyak tuh orang-orang yang ingin melaksanakan perintah Allah Rasulnya terjadi. Saya bahkan ketika menerangkan ini ditanya sama ibu-ibu di situ, Ustaz cinta kemanjikan enggak tuh, nan beda istri saya lebih berani, bedanya gitu saja sebagai. Jadi sempat tuh muncul keinginan untuk menghukum istri, menghukum anak-anak lewat ayat ini. Saya beri warna yang berbeda, warna hijaunya. Wa in ta'fu, tetapi jika engkau memaafkan mereka, wa tasfahu, dan memperlakukan mereka dengan santun, wa taghfiru, dan memohonkan ampunan bagi mereka kepada Allah, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Makna ayat ini adalah dalam konteks ngaji kita, pasti dalam aktivitas berkeluarga nanti kita akan ketemu dengan hal mengecewakan yang dilakukan oleh pasangan. Kalau istri oleh suami, kalau suami oleh istri, oleh anak. Juga boleh jadi ada hal yang mengecewakan, mengganggu aktivitas ketaatan pada Allah dan Rasulnya oleh menantu, oleh mertua, selain oleh anak dan lain sebagainya. Nah, ayat ini sedang memberikan penjelasan. Apa mereka harus dihukum? Apa mereka harus kemudian dimaki-maki, dimarahi dan sebagainya? Ayat ini justru merintahkan wa in ta'fu, justru kalau kalian memaafkan. Karena mereka bukan orang lain. Dalam tafsir, saya lupa kalau nggak salah Ibnu Katsir, ada ungkapan bagus. Walaupun mereka berkali-kali membuatmu kecewa, membuatmu marah, tapi mereka juga berkali-kali yang selalu menemanimu dalam suka dan duka. Kan itu yang terjadi dengan pasangan dan dengan anak itu. Kadang pika keheuleun, tapi dakwah deui nu nyaahkeun ngurus orang kecuali si eta, kan gitu akhirnya. Tidak ada pilihan dan sebagainya. Bahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 kalau tidak salah, boleh jadi dalam hal yang tidak kalian sukai pada pasangan kalian, Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Khairan katsir, fihi khairan katsir. Ada kebaikan yang banyak. Jadi makin sabar, jadi makin tangguh dan lain sebagainya. Ayat ini sedang memberikan penjelasan, kita diberikan pilihan, bahkan diperintahkan kalau orang beriman. Wa in ta'fu, walaupun ini pilihan karena menggunakan kata in. Wa in ta'fu, jika kalian memaafkan. Wa tasfahu, jika kalian memperlakukan mereka dengan santun dalam keadaan marah itu. Wa taghfiru, mohonkan ampunan Allah pada mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, sekaligus Allah mengampuni dosa kalian dan menyayangi kalian. Jadi dosa
para suami tadi yang meninggalkan Nabi, tidak lagi bersama dengan Nabi, Allah ampuni. Justru kalau mereka mau memaafkan, menyantuni orang-orang yang mereka sayangi. Ayat 15-nya kemudian menegaskan innama amwalukum, sesungguhnya pada harta yang kalian kumpulkan. Sehingga kadang terasa berat untuk melaksanakan perintah Allah dengan harta yang ada. Wa auladukum, dan anak-anak yang kalian cintai. Kadang-kadang sangat kita banggakan, fitnah, ujian terbesar Allah. Wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah di sisinya memiliki balasan yang luar biasa, jauh lebih menakjubkan ketimbang harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita sayangi dan kita banggakan. Jadi lewat dua ayat ini sekali lagi jemaah yang Allah muliakan, yang akan terus-menerus terjadi pada kita itu adalah mungkin ya kekecewaan berlanjut secara kontinu sepanjang hidup kita kepada pasangan, kepada anak, kepada keluarga. Jadi latih terus kemampuan memaafkan. Ada anak yang tumbuh terus-menerus dalam keadaan bertikai dengan orang tuanya sepanjang umur pernikahannya. Gara-gara orang tuanya tidak setuju misalkan dengan pilihan anaknya, terus bertikai dan lain sebagainya. Itu kan membuat hidup menjadi demikian menyiksa, berat, penuh dengan beban. Yang kemarin pertemuan sebelumnya saya sampaikan, kayak koper itu. Para sebagian ulama tersebut menyebutkan seperti koper wadah. Kemarahan itu kita simpan, dendam kita simpan berkoper-koper. Dibawa ketemu nanti dengan orang yang tidak kita sukai, koper itu berat sekali terasa. Jangankan bertemu, mendengar namanya disebut itu bisa sak napas, bisa salah tingkah dan sebagainya. Nah, memaafkan adalah upaya kita untuk membuang beban-beban tadi sehingga hidup terasa lebih ringan dan sebagainya. Pihak kedua jemaah sekalian yang juga harus dilatih untuk bisa memaafkan adalah kepada pihak sesama kita, sesama orang beriman, sesama jamaah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa, maafkan mereka, wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urf, tetap ajak, perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan menghindarlah dari orang-orang yang jahil. Salah satu makna wa'arid 'anil jahilin itu artinya jangan pedulikan omongan, sikap orang-orang yang bodoh. Ini kan gambaran ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi dan para sahabat itu mengajak orang-orang di sekitar mereka, orang terdekat, tetangga, teman main misalkan, bebaturan, sekolah dan lain sebagainya, diajak untuk kemudian mendekatkan diri pada Allah. Ternyata respon mereka buruk, jelek. Maneh masa suci, asal lagi jeung urang maneh teh. Ada yang begitu dan lain sebagainya. Dan itu bisa membuat kecewa, sakit hati. Kalau ajakan kebaikan kita direspon dengan negatif, itu kan bisa membuat kita sakit hati, bisa kecewa. Ayat ini memberikan penegasan, khudil afwa. Kalau diuraikan maknanya khud itu kan ambil, afwa itu pemaafan. Makanya ayat ini bermakna maafkan mereka. Kalau tidak dimaafkan, berat itu. Dakwah itu kalau tidak diiringi dengan latihan untuk bisa memaafkan, itu bisa frustrasi luar biasa. Nawarkan kebaikan, ngajak kebaikan, direspon buruk, itu kan bisa luar biasa frustrasi. Nggak usah sih aku mau maneh mereka neraka, karena akhirnya begitu. Itu terjadi dalam banyak hadis. Saya pernah sampaikan di sini. Ada orang yang saking keselnya ajakan kebaikannya tidak direspon. Ini saudara, adik kakak, tiap ngajak adiknya, tiap ketemu adiknya dalam keadaan sedang maksiat. Sampai akhirnya iraha tuh mana trek eureun teh maksiat. Terus kata adiknya juga saking keselnya di ceramahan wae, udah kamu gak usah ngurus saya, kamu sok aja ibadah.
Si kakaknya dibegitukan tuh bukan diam, bahkan muncul bahkan kata-kata yang demikian keliru. Dasar calon neraka, kamu memang pantas ke neraka. Itu sampai turun hadis, Pak. Ketika hal seperti ini terjadi, hadisnya hadis qudsi. Allah nyampaikan pada Nabi SAW, ku ampuni dosa orang yang berlaku maksiat itu, dan ku masukkan orang yang merasa baik itu ke neraka. Gak ridho aku dipakai namaku untuk memutus ampunan kepada orang yang maksiat. Karena si kakaknya itu menyebutkan, demi Allah kamu calon neraka. Saya pernah sampaikan di sini. Itu hadis sahih. Ada banyak hadis. Apa artinya? Reksa kumakeul. Nah, kita bukan pemilik surga dan neraka. Tidak ada kewenangan sama sekali untuk kemudian mana yang dasar kudukan neraka. Tentu kalau kemudian menyampaikan kajian seperti ini, kita akan tahu mana calon penghuni surga, mana calon penghuni neraka. Tapi mengambil kemudian kewenangan Allah untuk memutuskan seseorang masuk surga masuk neraka, itu membuat Allah murka. Saking murkanya sampai Allah menyebutkan, apa sulitnya aku mengampuni orang yang berbuat maksiat, dan apa beratnya aku masukkan orang yang merasa sudah taat untuk masuk neraka. Na'udzubillah. Artinya kalau tidak dilatih kemampuan memaafkan, frustasi luar biasa. Atau orang-orang yang mengajak kebaikan itu, khudil afwa, maafkan mereka. Wa'mur bil 'urf, tetap ajak mereka untuk melakukan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, jangan pedulikan dengan ungkapan, ucapan, perilaku, sikap orang-orang yang bodoh. Ayeuna can apaleun teh. Bahkan mungkin ini saya berasumsi saja, mohon maaf kalau salah. Mungkin sebagian besar kita juga dulunya jarang sholat 5 waktu. Istilah orang Sunda mau belang beton. Kadang sholat lohar wumpul, kadang jumatan wumpul dan sebagainya. Berkali-kali mungkin kita diingatkan, gandeng Ustaz juga lu hafal. Tapi mungkin sekarang kita jadi orang yang demikian yakin, patuh dan sebagainya. Bayangkan tuh kalau dulu para ustadznya babarian, baperan, mungkin berhenti ajakan kebaikan. Saya bahkan takjub itu melihat di Bandung lah yang saya kenal dengan baik, tidak ada satu instansi publik mau swasta mau negeri yang tidak menyediakan tempat sholat, termasuk rumah sakit Katolik, rumah sakit Kristen sekalipun pasti menyediakan tempat sholat. Apa itu kalau bukan keberhasilan dakwah? Tidak ada satupun dan sebagainya. Itu kan menakjubkan. Anda ke Immanuel badai sholat gampil, walaupun tidak disebut musola, praying room di Boromius, bahkan di Boromius ada 3 tempat itu dan sebagainya. Ada yang khusus untuk para dokter, tempat sholat, ada yang untuk umum. Kan luar biasa. Di tempat, di pusat, bagaimana kemudian kekafiran itu dikembangkan, ada tempat sholat. Ini kalau bukan kekuatan dakwah akan muncul. Di alun-alun itu, Tower Bank Indonesia itu 1 lantai Pak dijadikan tempat jumatan. Nanti di Jalan Jawa, Bank Tabungan BTN itu juga 1 lantai di tempat sholat. Di Bank Indonesia 1 lantai. Saya termasuk yang takjub dan bersyukur, ya Allah. Instansi riba yang menjadi simbol misalkan kekufuran kepada Tuhan, justru menyediakan tempat untuk kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekali lagi kalau para dai itu menjadi orang yang tidak pemaaf, berhenti sudah frustrasi. Pihak ketiga, jamaah semua yang Allah muliakan, adalah memaafkan para pembenci Islam, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dalam Quran surat Al-Maidah dikutipkan ayat, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima an mawadihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfahu innallaha yuhibbul muhsinin." Ini kisahnya adalah sebagian versi menyebutkan bagaimana orang-orang ahli kitab di Madinah yang tidak memeluk Islam itu justru merendahkan, menistakan para pendakwah ajakan Nabi, para sahabat pada mereka,
Kisah yang lain menyebutkan ayat ini walaupun Madaniyah turunnya di Makkah. Respon orang-orang musyrik pada dakwah Nabi, saudara-saudara Nabi yang musyrik dan sebagainya, meresponnya dengan buruk. Karena itu ayat ini dimulai dengan fabima, karena keingkaran mereka, pelanggaran mereka kepada janji-janji mereka, la'annahum, kami melaknat mereka. Allah menegaskan kami melaknat mereka, wa ja'alna qulubuhum qasiyah. Di antara bentuk laknat Allah itu, kata para ulama tasawuf, ini bisa dideteksi oleh kita masing-masing, dijadikannya hati mereka qasiyah, mengeras, esek narima kebenaran. Tahu orang mau daek ngaji kasih eta tiba lagi tara satu ciri indikator sulit menerima kebenaran. Oh, apa asalnya dan sebagainya. Allah jadikan hati mereka keras, qasiyah, seperti batu. Yuharrifunal kalimah mawadi, mereka mengubah ayat-ayat kalimat thayyibah dari tempat yang semestinya, baik ditolak maupun diingin. Kalau tentang orang Yahudi, wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, dan berkali-kali mereka melupakan peringatan Tuhan kepada mereka yang ada dalam ayat-ayat itu. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhu, dan tidak berhenti mereka untuk berkhianat kalau mereka membuat kesepakatan dengan kalian. Illa qalilan minhum, kecuali sebagian kecil dari mereka. Ini jadi rujukan secara tauhid bahwa sebagian ahli kitab itu adalah orang-orang yang taat patuh pada perjanjian, tapi sebagian besar bermasalah. Apa kemudian yang diperintahkan Al-Quran? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasfah, seperti tadi maknanya, berbuatlah santun kepada mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bayangkan oleh bapak-bapak jemaah sekalian, kepada orang yang membenci, Quran menyuruh untuk memaafkan. Kenapa da geus moal bisa diomean deui jelema geus kitu mah geus we lah hampuraeun wajar dan lain sebagainya. Artinya apa, dalam aktivitas keseharian bisa tetap bekerja sama dengan mereka walaupun mereka misalkan membenci keyakinan kita. Mereka tidak menyukai perkembangan agama yang kita anut dan sebagainya. Ya sudah, maafkan mereka, wasfah, tetap berbuat santun dalam kehidupan keseharian. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu kalian dengan sesama manusia dalam urusan kebaikan, dan saling bantu kalian dengan sesama muslim dalam urusan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling bantu dengan sesama muslim dalam urusan dosa dan dengan sesama manusia dalam urusan permusuhan. Itu kan begitu kata sebagian para ulama. Ta'awanu itu dengan sesama kita internal, dengan orang di luar kita dalam urusan haliyah, haliyah itu urusan aktivitas keseharian, silakan bekerja sama, bikin portal misalkan, pengamanan dan lain sebagainya. Maafkan mereka, berbuatlah santun pada mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jamaah semua yang Allah muliakan, sekali lagi inilah yang kemudian dirumuskan oleh sebagian ulama tasawuf, yaitu 3 pihak yang kita harus berlatih untuk bisa memaafkan. Kalaulah kemudian boleh saya saya presentasikan mana kira-kira yang paling besar, ujiannya paling besar, bebannya paling besar, orientasinya juga harus paling besar, adalah memaafkan keluarga, orang terdekat. Kenapa? Karena ada perintah. Misalkan dalam Quran surat 66, surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum, wahai orang yang beriman, ku jaga diri kalian, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian, nah dari neraka. Kan gak bisa tuh mengajak orang pada kebaikan kalau kita membencinya, mau bareng. Karena itu banyak sekali orang tua
yang tidak lagi bisa akur dengan anaknya. Banyak anak yang tidak lagi berkenan untuk bersama dengan orang tuanya. Saya bersyukur nih, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, tetap bisa beraktivitas. Bahkan kalau sedang ingat Pak, saya kalau sedang ingat, kalau sujud terakhir, terutama kalau jadi makmum atau sholat sendirian, di sholat-sholat tertentu, saya pasti baca itu doa Ibrahim dan doa Zakaria dalam sujud terakhir. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Itu kalau sedang, ya sekali lagi kalau sedang baik lah, sedang bagus, itu yang di bayangan saya tuh babarengan dituluykeun ku budak, ku incu, ku minantu, sholat berjamaah di masjid, ngaji. Itu doa Ibrahim itu kan gitu. Doa Zakaria itu Rabbi habli. Jadi saya kumaha kesal nah, obsesi kita tuh kan anak kita menjadi anak soleh. Obsesi kita tuh kan istri kita tuh menjadi istri yang soleha. Obsesi kita tuh keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kita punya obsesi itu, makanya maafkan. Da urang ge sarua hayang dihampura. Kuno jadi pamajikan, kuno jadi budak. Itu kan yang terjadi dan lain sebagainya. Artinya inilah barangkali sebagian besar tugas berat kita untuk memperbaiki keberagaman kita, yaitu dengan melatih kemampuan memaafkan. Sampai sini materi kita. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan tambahan mangga. Sampai terus tetap berdakwah tidak henti. Kan sebutkan tadi wa'mur bil urf. Kalau berhenti dakwah mah terus harus memaafkan, frustrasi. Saya ingin menyebutkan Pak, saya keluarga dai, keluarga santri dari Timulai Aki Uyut itu. Kalau ya kiai kampung lah, terus dari pihak ibu ya terutama. Kalau dari pihak ayah bukan, dari pihak ibu. Kiai kampung terus sebagainya. Itu berat sekali. Terus mendakwah. Mangga silakan. Ini saya sering ketemu dengan beberapa keluarga. Salah satunya nih teman saya itu punya anak. Dulunya punya anak satu, kepingin kesana sini minta tolong bagaimana supaya punya anak gitu. Tapi setelah punya anak satu ini, anak ini yaitu ujiannya itu sangat kepada keluarga itu sangat memberatkan. Anak durhaka lah ya. Jadi orang tua itu kadang-kadang kecewa gitu ya. Sampai ibu bapaknya itu sakit dulu. Ya salah satunya memikir dari anak itu, dari solusi ya, supaya anak itu bisa nurut. Barangkali ngaji ini tuh solusi bagi yang bersangkutan. Maafkan, berat lo nggak dimaafkan. Barangkali ngaji ini solusi. Maafkan, nyeri hati Pak Ustadz. Ya kumaha tuh? Tapi maafkan. Emang kalau nyeri hati jadi selesai urusan kan enggak? Maafkan berat Pak Ustadz, maafkan tileletik ya budak jahat pisan ke abdi. Ya sudah maafkan. Nah, dalam kajian kita kemarin di ujung surat yang kita kaji kemarin itu Asy-Syura itu surat ke-4 ayat ke-40 40 itu menyebutkan begini. Maksiatun mithluha. Perbuatan buruk, maksiat akan dapat balasan maksiat setimpal. Kalau saya diizinkan ketemu tuh dengan yang bersangkutan, ngobrolnya rada panjang, mungkin saya akan ajak menelusuri masa lalu. Jangan-jangan dulu pernah buruk sama orang tuanya. Jangan-jangan yang sekarang terjadi ini, kalau dalam bahasa tadi itu mungkin karma. Dalam bahasa agama, balasan dari ketidakridhoan Allah perbuatan dulu pada orang tuanya, sehingga rasa ayeuna kumaha diperlakukan buruk oleh anak itu. Sehingga pilihannya cuma satu muncul kalau sudah ada kesadaran gitu. Barangkali ini teguran dari Allah. Ya Allah, maafkan dosaku, ku maafkan perilaku anakku. Itu kurang lebih. Ini sulit, sangat sulit. Sangat sulit. Sampai ibu bapaknya sampai sakit, stroke lagi gitu. Jadi saya kadang-kadang ya, itu artinya enggak ya memaafkan. Ini mah ajakan saya nih pada kita semua, latih ya, terus latih kemampuan memaafkan. Karena sepanjang hidup pasti kita akan ketemu kekecewaan. Dengan anak, sekolah kan halus biaya diantar ke pesantren, kabur di pesantren. Aduh, motor dijual. Ini saya ketemu nih orang tua santri.
Ke saya bilang, Pak, abdi kedah uwi, kakek saya meninggal. Nyaan mana? Nah, telepon kalau mohon pulang. Terbalik deui santri teh. 2 minggu kemudian datang orang tuanya dan sebagainya. Abdi teh bingung, Pak, budak. Cenah ku bapak di orang uwi dan kemudian kita balik. Udah, salehnya keluar dari saya, malu orang tuanya. Nah, kudu dicekek ku abdi, Pak, bayangkan coba. Nulus tunjung bodak teh jebas samsara, pikas belet sebagainya. Mas santai, padahal ngajinya bagus, tapi aduh ya Allah banyak sekali masalah. Jadi ya seperti itu yang terjadi. Saking kesalahan. Udah dicekek ngokok kok abi pengen bapak. Jadi pilihannya cuma satu, maafkan. Tidak ada pilihan lain. Maafkan. Jangan-jangan itu cara Allah membersihkan dosa masa lalu kita. Kita tidak pernah tahu. Allah tuh membersihkan dosa kadang-kadang lewat musibah, lewat perilaku buruk orang lain sehingga aduh ya Allah nahanya kieu-kieu. Nih terakhir yang saya ingin nyampaikan sebagai ungkapan penguat kita. Ada seorang ibu-ibu bukan di Kompormai, usianya mungkin 67, 68. Anaknya 3, sudah punya mantu semua. Suaminya juga masih sehat walaupun usianya juga dengan beliau lah di hampir 70. 2-3 bulan ini barangkali dalam kondisi yang menderita. Dia menyebutkan, kenapa saya di masa tua justru ditinggalkan oleh suami, oleh anak-anak. Ditinggalkan, tidak mau anak-anaknya. Suaminya juga udah sok lah masing-masing. Jadi saya nggak pernah meninggalkan, bahkan sholat malam saya lakukan hampir setiap malam. Ini luar biasa. Nah, ketika ngobrolnya ada panjang kan 3 bulan nih akrabnya, saya sampaikan dulu ketika ibu bekerja sebagainya mungkin ada paling sering tuh dinas luar sebulan sampai tinggalkan anak sebagainya. Dan tapi suami saya ridho Pak Ustadz, ya ridhonya kepaksa budinya kalau yang saya itu budak sehingga anaknya lebih dekat sama pembantu sama ayahnya. Sekarang terasa ditinggalkan oleh istri dan suami oleh suami dan anak-anak. Jadi barangkali sekali lagi dalam ungkapan ayat yang kemarin nih, mungkin saja ada kekeliruan kita di masa lalu yang tidak kita sadari yang Allah berikan balasannya dan kita jadi menderita luar biasa. Maafkan, mohonkan ampun, perilaku santun, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Itu lagi ngaji kita minggu ini, insya Allah kita lanjutkan di minggu selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.